Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nafli dari program studi ilmu kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The Origin of Universe and Life on to Earth, atau dalam bahasa Indonesia berarti asal mula alam semesta dan kehidupan di bumi. Materi ini membahas tentang bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana bumi muncul, dan serta bagaimana kehidupan pertama kali ada dan berkembang biak hingga saat ini berdasarkan kajian ilmiah. Semoga melalui presentasi ini terdapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai asal mula kehidupan dan alam semesta secara lebih mendalam. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. A few moments later. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana alam semesta ini terbentuk? Dari mana asal semua yang ada di sekitar kita? Dan bagaimana sih kehidupan pertama kali muncul di bumi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya menarik, tapi juga menjadi salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan. Langsung saja kita bahas. Sejak zaman dahulu, manusia telah berusaha memahami asal mula alam semesta. Berbagai pemikiran, mitos, hingga penelitian ilmiah terus berkembang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Manusia berpikir, seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam bidang fisika, kimia, biologi, dan kosmologi, para ilmuwan mulai menemukan berbagai teori yang didukung oleh bukti ilmiah. Melalui penelitian yang panjang, manusia mulai memahami bagaimana alam semesta terbentuk dan bagaimana kehidupan muncul di bumi. So, mari kita bahas tentang teori Big Bang. Teori yang paling banyak diterima hingga saat ini adalah teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari suatu titik yang sangat kecil dan sangat panas dan sangat padat yang disebut sebagai singularitas. Peristiwa ini terjadi sekitar 13, miliar tahun yang lalu. Kemudian terjadi ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang. Ledakan ini bukan seperti ledakan biasa, melainkan awal dari terbentuknya ruang dan waktu itu sendiri. Sejak saat itu alam semesta mulai mengembang hingga sekarang. Wow, mengembang. Ada beberapa bukti yang mendukung teori Big Bang. Nah, yang pertama, pergerakan galaksi yang saling menjatuh yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Kedua, adanya radiasi latar belakang kosmik, yaitu sisa panas dari ledakan awal. Yang ketiga, kelimpahan unsur ringan seperti hidrogen dan helium di alam semesta. Selain itu, setelah Big Bang terjadi beberapa tahapan penting, dimulai dari era Planck, kemudian inflasi kosmik, pembentukan partikel dasar, hingga terbentuknya atom pertama. Selanjutnya terbentuklah bintang dan galaksi. Teori lain selain teori Big Bang, terdapat juga beberapa teori lain. Salah satunya adalah teori steady state. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta memiliki awal dan tidak akan berakhir, serta selalu terlihat sama sepanjang waktu. Kemudian ada teori oscillating universe. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mengalami siklus berulang, yaitu mengembang, berhenti, mengerut, dan kemudian meledak kembali. Siklus ini dikenal dengan istilah Big Crunch dan Big Bounce. Namun, kedua teori tersebut memiliki bukti ilmiah yang sekuat teori Big Bang. Oleh karena itu, teori Big Bang tetap menjadi teori utama digunakan hingga saat ini. Nah, lanjut kita masuk ke pembentukan galaksi dan tata surya kita. Setelah Big Bang, materi di alam semesta mulai mendingin. Kemudian materi tersebut berkumpul karena gaya gravitasi dan membentuk struktur besar yang disebut galaksi. Salah satu galaksi tersebut adalah Bima Sakti, yaitu galaksi tempat kita berada saat ini. Di dalam galaksi terdapat miliaran bintang yang tersebar luas. Wow. Bintang terbentuk dari awan gas yang runtuh akibat gaya gravitasi. Ketika inti bintang menjadi sangat panas, terjadi reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi besar. Bintang pun menyala. Tata surya kita terbentuk sekitar 4, miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang disebut nebula. Awan ini berputar membentuk matahari di pusatnya. Sisa matahari membentuk planet, asteroid, dan komet. Ya, itu dia tata surya kita.
Nah, lanjut kita masuk terbentuknya bumi. Nah, bumi terbentuk melalui proses yang disebut akresi. Nah, proses ini merupakan penggabungan partikel kecil menjadi benda yang lebih besar. Pada tahap awal, terbentuknya planetesimal, yaitu batuan kecil di ruang angkasa. Kemudian terjadi tumbukan antar benda langit hingga membentuk planet yang lebih besar, yaitu tabrakan asteroid. Selanjutnya terjadi diferensiasi, yaitu pemisahan lapisan bumi menjadi inti, mantel, dan kerak. Bumi juga membentuk atmosfer awal dari gas-gas vulkanik, yaitu lapisan-lapisan bumi. Pada masa awal, bumi sangat panas dan sering terkena meteorit. Namun, seiring waktu, suhu di bumi juga menurun dan memungkinkan terbentuknya air serta lautan. Lanjut, kita akan bahas tentang asal mula kehidupan. Nah, setelah bumi menjadi stabil, muncul pertanyaan tentang asal mula kehidupan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan hal ini. Teori pertama adalah abiogenesis. Nah, menarik. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati secara spontan. Namun teori ini telah dibantah oleh eksperimen ilmiah. Lanjut yang kedua, yaitu teori biogenesis. Nah, teori ini menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, menarik kan? Terus yang ketiga, teori ketiga yaitu evolusi kimia. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan terbentuk dari reaksi kimia sederhana yang berkembang menjadi molekul kompleks. Eksperimen Miller-Urey menunjukkan bahwa asam amino dapat terbentuk dari kondisi yang menyerupai bumi purba. Hal ini terbukti penting dalam teori evolusi kimia. Lanjut, yang teori terakhir adalah panspermia. Nah, teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa dan dibawa ke bumi oleh meteorit dan komet. Namun teori ini belum memiliki bukti yang kuat. Jadi sulit dipungkiri. Lanjut, kita akan masuk ke evolusi kehidupan. Setelah kehidupan pertama muncul, proses evolusi mulai terjadi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Tahapan evolusi dimulai dari organisme prokariotik, yaitu organisme sederhana tanpa inti sel, kemudian berkembang menjadi eukariotik yang menjadi inti sel. Selanjutnya muncul organisme multiseluler, kemudian kehidupan berkembang di laut dan akhirnya di darat. Nah, pada tahap akhir muncul berbagai makhluk hidup kompleks, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Evolusi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi terhadap lingkungan. Oke, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alam semesta terbentuk melalui peristiwa Big Bang sekitar 13, miliar tahun yang lalu. Bumi terbentuk sekitar 4, miliar tahun yang lalu melalui proses akresi, dan kehidupan di bumi muncul melalui proses evolusi kimia yang kemudian berkembang menjadi evolusi biologis. Nah, penelitian mengenai asal mula alam semesta dan kehidupan masih terus berkembang hingga saat ini. Dan para ilmuwan juga terus mencari jawaban yang lebih dalam untuk memahami misteri alam semesta yang ada di bumi kita saat ini. Demikian penjelasan mengenai asal mula alam semesta dan kehidupan di bumi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Semoga pembahasan yang saya berikan menjadi kajian belajar buat kalian dan menjadi bermanfaat juga untuk jadi kajian belajar selanjutnya buat kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. Terima kasih. See you guys.